Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amina dengan NPM 21310701 dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi semester 5. Dalam rangka menyelesaikan tugas praktik mata kuliah Psikologi Konseling yang diampu oleh Ibu Wilianovi Aryani, hari ini saya akan berjumpa dengan klien untuk melakukan sesi konseling. Untuk itu, mari simak prosesnya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Oke, gimana Kak kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Kak. Jadi begini Kak, kan tadi malam kita udah ngobrol-ngobrol nih bahwasannya hari ini kita akan melakukan sesi konseling yang kurang lebih waktunya sekitar 15-30 menit. Sebelumnya kan Kakak juga sempat cerita nih bahwasannya Kakak ini punya masalah itu sulit tidur ya. Kira-kira tadi malam gimana Kak tidurnya? Masih Tidur, cuman terlambat. Oke, terlambat yang seperti apa itu Kak? Ya, maksudnya tuh tidurnya tuh lama gitu loh. Jam setengah 4 baru tidur. Jam setengah 4 baru tidur? Iya. Wah, bangun jam berapa itu Kak? Karena kan sholat subuh ya. Jam 4:15 tuh udah bangun lagi. Sangat singkat sekali itu. Habis sholat subuh itu Kakak langsung beraktivitas atau tidur lagi tuh? Ya beraktivitas kayak biasa. Kadang kalau misalnya ngantuk kan, nanti jam 7 atau jam 8 tuh tidur lagi. Tapi bentar doang sampai jam 9 dan setelah itu nggak tidur lagi. Kira-kira apa sih yang bikin Kakak itu sulit buat tidur? Apa ada sesuatu gitu yang mengganggu Kakak atau yang bikin Kakak cemas? Sebenarnya sih kalau dalam segi masalah tuh nggak ada di lingkungan ya, lebih ke diri sendiri gitu. Karena kalau misalnya untuk mata ya banyak suara yang keluar gitu, jadi lebih ke overthinking gitu, banyak yang dipikirkan seperti itu. Banyak yang dipikirkan Kak. Kira-kira sebelum Kakak ngalamin overthinking itu ada nggak sih hal-hal yang memicu itu, entah karena nonton drakor lah atau mungkin ada sesuatu gitu yang terjadi di waktu dekat ini sampai bikin Kakak kepikiran? Sebenarnya sih kalau dibilang masalah ya masalah tuh banyak ya, tapi nggak dalam waktu dekat ini alhamdulillah nggak ada masalah. Cuman saya berpikir masalah yang ada terhadap di lalu-lalu gitu, masa lalu gitu, entah yang udah telah terjadi lama gitu, entah saya berpikir itu tuh sebenarnya masalahnya udah selesai atau belum gitu. Jadi itu yang suka saya pikirkan. Kadang kan masalah itu tergantung gitu ya, gantung sendiri, kita nggak menyelesaikan masalah tapi masalah itu tetap ada gitu, seperti itu. Jadi suka mikir dulu. Jadi kayak flashback itu ya Kak, suka banyak relasi gitu yang sebenarnya belum tentu hal itu nyata gitu ya, atau mungkin itu sesuatu Kalau tidak nyata enggak sih ya, cuma lebih ke udah lewat tapi masih dipikirin ya, seharusnya tidak harus dipikirkan karena kan udah lewat tapi masih dipikirin gitu. Ya begitu ya. Selain karena overthinking, kira-kira ada nggak sih hal lain yang menurut Kakak itu bikin Kakak sulit tidur? Mungkin sebelum tidur nih Kakak minum kopi, atau mungkin waktu siangnya itu tidur siang gitu Kak? Kalau di umur dewasa ya nggak ada namanya tidur siang sih menurut saya, karena emang betul-betul nggak ada tidur siang. Terus kalau minum kopi bisa dihitung jari sebulan itu tuh berapa kali minum kopi, karena emang kurang suka minum kopi. Yang kafein tuh emang kurang suka. Berarti masalah utamanya memang pada overthinkingnya Kakak ya? Iya. Kadang kalau emang betul-betul udah kesel sendiri gitu ya konsumsi obat gitu, entah antimo gitu biar tidurnya enak gitu. Kalau emang betul-betul nggak suka dengan isi kepala lagi ya minum antimo. Kira-kira dalam 1 bulan itu berapa kali sih Kakak mengalami itu insomnia atau sulit tidur ini? Kalau sebelum sih nggak tahu ya hitung jadinya bisa apa enggak. Soalnya kan kalau misalnya insomnia itu dalam seminggu tuh mungkin tidurnya yang cukup itu bisa dihitung jari. Misalnya hari Senin tuh tidur cukup gitu ya, nanti hari Rabunya tidur cukup lagi. Itu pun karena gara-gara aktivitas fisik sebelumnya, karena latihan gitu ya. Kalau latihan kan karena kan misalnya hari Senin terus hari Rabu gitu kan tidurnya normal, karena kan sebelum itu ada aktivitas fisik.
di sore hari yang emang begitu mengeluarkan energi. Jadi kan fisik itu udah capek duluan gitu, ya udah ngantuk nanti jam-jam setengah 9 atau jam 9 kan udah ngantuk ya. Berarti bisa dikatakan bahwa kakak ini lebih sering insomnia gitu ya, dibandingkan tidur dengan normal. Kira-kira ada nggak sih dampak yang timbul ketika kakak mengalami insomnia itu, entah itu migrain atau yang lainnya? Kalau migrain itu sakit kepala ya? Iya, ya. Sebelah ya. Nggak ada sih, nggak tahu kenapa nggak ada sakit. Kalau dulu sebelum rajin aktivitas fisik ya emang sering sakit kepala, suka sakit kepala gitu. Karena kan ada faktor penyakit apa namanya, vertigo. Vertigo. Iya, tapi alhamdulillah sekarang udah nggak pernah sakit kepala lagi malah. Cuma nggak tahu kenapa insomnia-nya masih ada, nggak pernah sakit kepala lagi gitu. Ada plus minusnya juga ya kak. Oke. Tapi meskipun begitu, kalau kita ketahui ya kak, pola tidur yang tidak sehat ini sangat berbahaya bagi tubuh karena dampak terburuknya ini bisa mempercepat kematian. Apalagi ketika kakak punya aktivitas yang banyak, terus tubuh kakak ini kurang istirahat, itu sangat berpotensi untuk meningkatkan tekanan darah dan pada akhirnya bisa membuat itu apa namanya, sarafnya itu pecah, itu pembuluh darahnya. Karena saya sendiri pernah punya kasus itu teman saya. Nah, boleh saya sedikit kasih saran kak? Boleh. Nah, kalau misalnya kakak lagi ngalamin overthinking gini, mungkin bisa nih kakak suka nulis nggak? Enggak suka nulis. Suka baca? Suka. Nah, mungkin saat kakak overthinking mungkin kakak bisa tuh baca, atau bisa juga melakukan visualisasi gitu. Kakak bayangkan berada di tempat di mana kakak merasa nyaman, atau kakak merasa di mana berada di gambaran di mana kakak ini kayak ya udah gitu, kakak merasa tenang, nggak ada seorang pun atau hal apapun yang bikin kakak khawatir. Sebenarnya sih udah sering sih saya untuk melakukan hal itu. Misalnya saya tuh memikirkan hal-hal yang membuat saya nyaman gitu kan. Misalnya saya kan suka pantai, jadi saya mikir saya ini berada di pantai, kena angin pantai gitu, kena ya enak lah gitu ya, nyaman gitu. Hal yang membuat saya nyaman tuh ya berada di pantai, walaupun saya jarang ke pantai gitu. Cuman segala sesuatu yang saya pikirkan itu kan tidak nyaman, itu tuh mengalahkan pemikiran saya yang nyaman itu gitu. Jadi sekuat apapun saya mencoba untuk berpikir bahwa saya ini berada di tempat yang nyaman, saya tetap tidak bisa mengalahkan pikiran saya yang tidak nyaman itu. Seberapapun kuatnya saya memikirkan hal yang nyaman gitu. Berarti suara itu lebih keras ya dibandingkan apa yang sedang kakak bentuk. Iya. Kira-kira kalau udah dalam fase seperti itu, apa sih yang kakak coba lakukan gitu untuk men-stop itu atau membiarkan itu mengalir saja kak? Kadang kalau misalnya lagi masanya nggak ada uzur, misalnya kan kalau perempuan kan ada haidnya gitu ya. Nah kalau misalnya lagi nggak haid tuh ya saya ambil wudhu, saya sholat 2 rakaat dulu gitu, terus saya minta sama Allah, ya Allah saya ini pengen tidur, saya bilang gitu. Saya curhat dulu nih sama yang biar bisa bikin saya tidur. Tapi kalau setelah saya curhat tuh ya kebanyakan jadinya nangis gitu, nggak tahu nangisan apa gitu. Habis itu baru tertidur gitu. Biasanya kayak gitu. Tapi kalau misalnya nggak nangis, saya nggak tidur, bengong doang di atas sejadah. Nanti sampai suara azan subuh, memang betul-betul nggak tidur seharian. Tapi kan kakak masih kuliah nih. Kira-kira hal itu bikin kakak terganggu nggak sih? Satu perkuliahan seperti di kelas atau di mana? Ya sebenarnya sangat-sangat mengganggu ya. Soalnya pas pelajaran di kelas tuh kan otak tuh kan cuma bisa 15 menit kita fokus. Nah selebih itu tuh kayak gitu ngantuk jadinya gitu. Nggak bisa ditahan kadang-kadang. Untung kalau dosennya baik. Kalau enggak ya mungkin sebenarnya sih semua dosen nggak ada pernah negur saya tidur ya sebenarnya. Ya. Tapi alhamdulillah lah. Kadang bisa ditahan, kadang enggak gitu. Kadang pulang dari kampus nanti baru ketiduran. Ketiduran pun memang betul-betul nggak wajar gitu. Ya nggak wajar lah dibilang. Oke, berarti hal ini cukup mengganggu rutinitas kakak ya. Kalau boleh tahu, kira-kira kakak
kapan sih kakak udah mulai mengalami insomnia ini? Terus hal apa sih yang kakak inget yang bikin kakak pertama kali mengalami insomnia? Kira-kira masih inget nggak kak? Kayaknya enggak sih, nggak tahu maksudnya sejak kapan, sejak ngekos di sini, sejak ke Lampung, atau pas masih kayaknya pas sudah umur pokoknya pas sudah kuliah deh kayaknya. Pas emang masalahnya tuh pas ada di kuliah, enggak, bukan di kuliahannya bermasalah, cuman pas saya masuk kuliah tuh masalah tuh emang digituin gitu. Nggak sih? Berarti klimaks masalahnya memang udah mulai memuncak saat kakak masuk kuliah. Iya, Gitu. iya. Kalau boleh tahu apa sih masalah yang latar belakangi itu? Entah itu di keluarga atau di mana? Kalau memang ini tidak ingin kakak jelaskan, nggak apa secara umum. Masalahnya banyak, keluarga ada, pertemanan juga saya kalau emang dari awal bilang enggak ya enggak gitu. Terus cinta ya, apa lagi, saya merasa kalau saya dilahirkan tuh saya tuh nggak perlu dilahirkan gitu, saya rasanya kayak gitu. Sebenarnya pemikiran saya tuh ya, saya tuh nggak harus lahir, saya tuh nggak perlu lahir karena nggak ada yang mau saya di dunia ini gitu. Karena saya ngerasa kalau misalnya saya punya seseorang, orang itu bakal meninggalkan saya dengan alasan apapun itu, entah itu masalah mental lah, yang entah masalah fisik saya lah, yang entah inilah gitu, siapapun itu, bahkan orang tua. Meskipun orang tua saya nggak meninggalkan saya secara apa, cuman hakikatnya kan kita kan mendengarkan sesuatu ya. Jadi saya mendengarkan sesuatu hal yang sebenarnya anak mana yang bisa menerima itu gitu, nggak bisa diterima oleh anak manapun dari mulut orang tuanya. Oke, berarti di dalam lingkungan keluarga kakak sendiri banyak hal-hal yang bikin kakak sakit hati, yang bikin merasa kakak ini tidak diterima gitu ya di sana. Tapi kira-kira di lingkungan keluarga itu sendiri ada nggak sih pihak yang dekat sama kakak, entah dari ibu, bapak atau saudara? Nggak punya. Cuman karena saya punya peliharaan kucing ya udah mati juga sih kucingnya. Jadi emang kalau cerita tuh ya sama kucing, kayak seolah-olah saya ngerasa kalau misalnya manusia tuh nggak ada yang memahamin saya kecuali kucing itu. Kalau kucingnya udah mati juga. Kalau teman gimana kak? Ada teman dekat gitu yang jadi tempat cerita kakak? Karena saya ngerasa kalau misalnya saya terlalu oversharing sama teman, enggak sih, setiap kali saya tuh nggak tahu kok jadi kayak gini ya. Maksudnya tuh saya tuh ngerasa kalau misalnya saat mereka nangis tuh saya dengan senang hati memberikan waktu, memberikan energi saya tuh untuk mereka, menemani mereka nangis gitu, sampai mereka ujungnya ketawa tuh emang betul-betul saya temanin gitu, sampai saya nggak tidur pun saya temanin mereka gitu demi mereka. Tapi ketika saya merasa butuh teman dan saya menghubungi mereka lewat via chat gitu ya, saya tuh tahu loh mereka itu tuh merasa terganggu kalau saya hubungi gitu. Jadi setiap kayak misalnya saya panggil nama, misalnya kamu Min gitu kan, apa gitu, cuman apa doang, tapi saya ngerasa kalau misalnya kamu terganggu gitu, ya itu saya nggak lanjutin, nggak jadi, saya bilang gitu. Saya ngerasa bahwa setiap kali saya membutuhkan seseorang, orang itu saya panggil, tapi orang itu merasa terganggu dengan kehadiran saya gitu. Saya ngerasa bahwa kehadiran saya itu merupakan suatu gangguan terhadap orang lain. Jadi saya lebih suka untuk memendamnya sendiri. Mulai nangis jadinya. Sebenarnya kok nangis saja. Berarti itu selama ini kakak menanggung semua beban itu sendiri? iya. Oke. Tapi ada nggak sih keinginan di mana kakak itu ada seseorang gitu yang bisa mengerti kakak, yang bisa memeluk kakak di saat kakak lagi butuh gitu? Keinginan berarti harapan ya. Iya. Tapi harapan itu juga yang membuat saya terjaga dari tidur saya. Jadi sebanyak apapun saya berharap tuh kayak saya percaya sih Allah tuh bakal memberikan yang terbaik untuk saya nanti, bukan sekarang. Dan setiap kali doa-doa saya tuh saya ucapkan, saya haturkan, saya inginkan, pokoknya saya kasih tahu Allah gitu kan. Semakin saya salawatin gitu, nanti bukan sekarang, itu saya yakin akan hal itu. Cuman
saya tuh butuh loh sekarang gitu, cuman saya rasa emang sekarang tuh belum waktunya gitu saya dikasih ya. Sebenarnya harapan itu ada, cuman kayak seolah-olah Tuhan tuh, seolah-olah Allah itu nyuruh saya tuh untuk sendiri dulu sekarang gitu. Jadi ya saya sendiri gitu, keinginan tuh ada, cuman saya rasa bukan waktunya sekarang, waktunya untuk sendiri. Ini bukan soal pasangan ya, tapi teman gitu atau apa gitu. Nanti bisa dikatakan nih bahwasannya untuk saat ini karena terlalu banyak pengkhianatan atau mungkin hal-hal yang bikin kakak ini merasa kecewa dengan orang-orang sekitar kakak, akhirnya secara tidak sadar nih kakak sudah membentengi diri kakak sendiri, membangun pagar yang tinggi untuk orang lain, dan membuat kakak itu sulit gitu percaya sama mereka gitu ya. Iya, bisa jadi. Saya pun nggak paham. Oke. Terus dalam kondisi seperti ini biasanya apa sih yang kakak katakan atau yang kakak doakan gitu supaya kakak itu tetap bisa bertahan? Ada nggak sih motivasi tersendiri gitu buat kakak untuk ketemu? Ya tadi saya yakin ini emang betul-betul Allah ngajarin saya untuk sendiri. Allah ngajarin saya untuk mandiri, biar saya tuh ya ketika saya ditinggalkan lagi saya nggak akan terpuruk itu gitu, enggak. Satu, yang kedua kalau misalnya saya ngerasa sendiri ya saya yakin di sekitar saya ini ada gitu. Jadi saya lebih ngambil kaca, saya ngomong sendiri di kaca gitu, seolah saya ngomongnya sama orang lain gitu. Normal nggak sih kayak gitu? Ya dalam suatu kasus memang hari ini normal ya kak, cuma biar bagaimanapun juga kita kan butuh orang lain karena Iya sih. ya Kan gimana orang lain nggak ada, gimana mau diadakan nggak ada. iya memang nggak semudah itu ya kita buat segampang itu ya terbuka dan percaya sama orang gitu kan, terutama ada trauma yang pernah kita hadapi. Oke baik, jadi di sini upaya yang kakak lakukan ini lebih ke spiritualnya ya kak, kan mencoba untuk mendekatkan diri ke Tuhan, beribadah gitu. Ini udah baik banget sih kak cara yang kakak lakukan ini, karena ya kita nggak bisa gitu dengan sangat mudah untuk mencoba terbuka pada orang lain saat kita sendiri masih tidak percaya gitu. Hal itu justru bikin kita jadi semakin overthinking, semakin kayak kira-kira omongan gue tadi itu diomongin lagi nggak sih sama dia gitu kan. Jadi mungkin apa yang kakak lakukan bisa ditingkatkan lagi intensitasnya. Oke baik kak, jadi mungkin sampai di sini saja ya untuk sesi selanjutnya. Mungkin saya boleh minta izin ke kakak untuk kita coba teknik relaksasi supaya kakak merasa lebih tenang gitu, siapa tahu nanti malam kakak bisa tidur lebih nyenyak. Boleh. Oke baik kak, kalau gitu kita mulai terapi relaksasi ya kak. Silahkan kakak ambil posisi ternyaman kakak, boleh tiduran, boleh juga duduk kayak gini. Oke seperti itu ya. Baik kita mulai kak. Sekarang coba kakak pejamkan mata kakak. Baik sekali. Sekarang tarik nafas kakak dalam-dalam, tahan, keluarkan. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, keluarkan. Silahkan kakak ulangi teknik tadi sampai kakak puasanya. Rasakan bagaimana udara masuk melalui hidung kakak, menyebar ke seluruh tubuh kakak, dan membuat kakak merasa nyaman. Rasakan saat ini kaki kakak merasa semakin nyaman, semakin rileks, semakin damai. Rasakan tubuh kakak sudah mulai lemas, mulai nyaman, semakin rileks, semakin damai. Sekarang coba kakak bayangkan diri kakak berada di tempat yang indah dan damai. Tempat itu bisa berupa pantai,
ketakutan, atau kebingungan. Bayangkan tempat favorit kakak. Oke, rasakan udara segar yang lembut itu menyentuh kulit kakak. Bayangkan bagaimana udara itu membuat kakak merasa lebih rileks, lebih nyaman, lebih damai. Bayangkan kakak mendengarkan suara alam yang begitu menenangkan. Suara burung-burung, suara angin. Rasakan bagaimana kakak bahagia di sana. Kakak merasa bebas. Kakak merasakan apa yang selama ini kakak ingin rasakan. Sekarang bayangkan diri kakak berada pada masa lalu saat dimana kakak mengalami sebuah trauma. Lihat apa yang terjadi di sana. Bayangkan bagaimana kakak mendengarkan apa yang dikatakan orang-orang tentang kakak. Rasakan apa yang kakak rasakan saat itu. Sekarang bayangkan kakak sebagai sosok dewasa yang kuat. Temui sosok yang ada di masa lalu kakak. Temui sosok kecil yang saat itu kak menangis di sana sendirian. Katakan padanya, kamu kuat, kamu hebat, kamu sudah berjalan sejauh ini. Ayo kita sama-sama, kita berjuang bersama untuk tetap hidup, menjalani kehidupan layaknya manusia pada umumnya. Kita maafkan semua luka yang ada di masa lalu. Biarkan mereka mengatakan hal apapun yang mereka suka. Maafkan setiap tangan-tangan yang sudah membuat kakak terluka. Bayangkan pada akhirnya semua itu akan berakibat baik pada kakak. Peluk diri kakak. Katakan terima kasih karena sudah berjuang sampai detik ini. Sekarang tarik nafas kakak dalam-dalam. Lepaskan. Rasakan tubuh kakak semakin nyaman. Oke, sekarang gimana perasaan kakak setelah kita melakukan relaksasi tadi? Nyaman, jadi ngantuk. Oke, mungkin teknik tadi bisa kakak lakukan ya ketika kakak tidak bisa tidur, ketika kakak merasa cemas, atau ketika pikiran kakak sedang ramai gitu. Kakak bisa memvisualisasikan hal-hal yang bikin kakak bahagia, hal-hal yang bikin kakak merasa nyaman. Mulailah untuk bisa memaafkan masa lalu. Kita cukupkan ya untuk sesi konseling kita pada hari ini. Mungkin kita bisa lanjut untuk esok hari. Ya. Baik teman-teman semua, sudah kita saksikan tadi ya sesi konseling antara saya dan klien, di mana dalam sesi konseling kali ini saya dan klien sebelumnya sudah melakukan janji temu dan juga membahas kontrak terkait konseling untuk hari ini. Nah, dalam kontrak ini klien meminta agar saya menjaga kerahasiaan terkait masalah dan juga identitas klien. Maka dari itu, sebagian dari sesi konseling ini ada yang kami cut
dan sebagiannya lagi kami lanjutkan di kemudian hari tanpa merecord videonya. Namun dari sesi konseling awal ini dapat kita simpulkan bahwasannya klien ini mengalami insomnia yang disebabkan karena kebiasaannya melakukan overthinking setiap malam. Overthinking yang dialami klien ini berupa gambaran-gambaran masa lalunya yang kelam yang menghantui pikirannya. Dari analisis saya sendiri, di sini saya merasakan bahwasannya klien masih belum mampu untuk menerima seutuhnya masalah yang dia alami di masa lalu, sehingga hal itu terus terbayang-bayang di dalam pikirannya. Dan juga ada beberapa faktor lain yang tidak bisa saya sebutkan yang memicu munculnya gambaran-gambaran tersebut. Dari sesi konseling ini juga bisa kita ketahui ya bahwasannya klien sendiri sudah memiliki metode tersendiri untuk mengatasi insomnianya, yaitu dengan menjadikan sholat sebagai media terapi. Maka dari ini saya selaku konselor mencoba untuk memberikan terapi tambahan berupa terapi relaksasi, di mana di sini klien diminta untuk melatih pernafasannya supaya tubuhnya lebih rileks, kemudian memberikan sejumlah afirmasi berupa pemaafan terhadap masa lalunya untuk bisa menekan sedikit dari kecemasan yang dia alami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sesi konseling kali ini. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.